2, 3. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Emilia Clarina Manik, mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kali ini aku berkesempatan untuk wawancara dengan tim PR atau bagian manajer PR di salah satu perusahaan Aladin Digital Printing. Mungkin semuanya boleh diperkenalkan dulu, Kak? Oke, salam kenal. Nama saya Naval Mumtaz, biasa dipanggil Al. Naval. Ya, di sini saya sebagai manajer PR atau bisa dibilang bagian digital marketingnya juga. Oke, Kak, mungkin boleh langsung ke pertanyaan aja nih ya. Boleh. Aku mau nanya-nanya tentang bagaimana perusahaan Aladin ini ya, Kak. Mungkin yang pertanyaan yang pertama, untuk fokus utama bisnisnya digital printing untuk Aladin ini apa sih, Kak? Boleh dijelaskan mungkin? Oke, jadi aku breakdown dulu ya sejarah Aladin itu dari awal dulu berdiri sampai sekarang. Intinya Aladin itu salah satu perusahaan percetakan atau printing pertama di Kota Depok dari tahun 1991. Dulu belum lahir berarti ya? Belum. Jadi pertama di Kota Depok di Jalan Raya Margonda ini, di sini dulu tempatnya masih nggak sebesar ini, masih tempat percetakan biasa. Namun sering berkembangnya zaman, akhirnya Aladin bisa tumbuh berkembang sampai saat ini. Gak cuma fotokopi sama printing, tapi bisa merchandise juga, banner juga, bahkan produk-produk perusahaan tuh untuk marketing toolsnya di sini Aladin juga bisa untuk melayani. Mungkin berarti setiap tahun ke tahun makin berkembang ya? Ya, Kak, betul. Produknya dan juga jasa-jasanya. Lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih, Kak, public relation-nya dalam menjaga kepercayaan dan juga loyalitas terhadap brand Aladin Digital Printing ini, Kak, untuk ke konsumennya? Oke, berarti gimana cara Aladin untuk membangun kepercayaan dari publik ya? Iya, betul banget. Oke, Aladin sendiri itu punya cara. Yang pertama kita harus perhatiin dua tipe ini. Ya. Pertama, pihak internal harus percaya, kemudian pihak eksternal percaya. Kita harus bikin Aladin itu internalnya nih, tim karyawan di sini itu percaya dulu Aladin itu perusahaan atau brand yang spesial, brand yang bikin kenyamanan, keamanan dan ketenangan untuk percetakan atau printing. Ketika karyawan udah percaya ini spesial, ketika kita sajikan ke masyarakat luas dan eksternal, masyarakat juga otomatis natural juga percaya, wah ini emang bener nih, Aladin itu bagus, nyaman, kualitas terjamin. Sehingga dari dua faktor itu dulu kita yakinin yang di dalam, baru kita jual keluar. Baik, poin utamanya itu lebih ke kepercayaan konsumen. Kepercayaan ya, pastinya ya. untuk brandnya sendiri. Kita ngebangun trust. Oke, Kak, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh, Kak? silakan. Yang pertanyaan ketiganya mungkin dalam menghadapi kompetitor di industri dekorasi, gimana sih, Pak, Kak, cara Aladin Digital Printing ini membedakan dirinya melalui aktivitas PR atau kampanye komunikasi kepada pelanggan-pelanggannya, Kak? Oke, ini industri dekorasi maksudnya dekorasi apa? Untuk dekorasinya mungkin dari desain kali ya, Kak, desain digital. Oh, Iya, industri iya. dekorasi. Oke. Iya. Kalau ngomongin soal dekorasi ya, Aladin itu untuk berkompetisi ataupun menjadi suatu brand yang beda dari yang lain tuh kita ada dua cara, secara offline dan juga secara online. Kalau secara offline kita bisa lihat di bawah ya, dulu tuh Aladin nggak kayak gini sebenarnya. Nanti bisa lihat juga di website Aladin tuh. Aladin tuh masih biasa banget, masih cuma 2 lantai, lantai 1 buat print, lantai 2 ini mesin-mesin. Tapi sering berjalannya waktu, berkembangnya zaman juga sama alhamdulillah lagi berkembang, itu kita dibikin 4 lantai nih, sampai lantai paling atas. Oh, jadi ada 4 lantai. Ada 4 lantai, di paling bawah itu lobbynya, ada katalog-katalog, terus kemudian lantai 2 ada mesin, lantai 3 ada mesin lagi, sampai lantai 4 rooftop. Nah, jadi kita bangun semua ini supaya kita tuh beda dari yang lain, kita nyaman, terus konsumen ketika cetak tenang juga, gak ada kendala, dan pastinya percaya sama brand Aladin. Ini untuk kompetisi secara offline ya, Aladin tempatnya seperti ini. Terus kemudian kalau secara online, kita tuh punya website pertama Aladin, website aladinprint.com. Bisa dicek dulu nanti ya, website. Kemudian sosmednya tuh ada Instagram, namanya Aladin Print, Aladin Printing. Aladin Printing. Kita tuh identik sama warna merah kalau Aladin. Bisa pakai baju pun nih. Identik sama merahnya. Iya. Sebenarnya Rania tuh juga warnanya merah. Cuman karena kita ini juga namanya industri printing ya, kita banyak produk-produknya, ada kartu nama, ID card, Rania. Satu produk aja ya, Kak? Ada juga kalender, banner itu juga ada di situ bisa. Masih banyak produknya, kan Masih nggak banyak. cukup cuma percetakan aja gitu ya. Betul. Mungkin nanti kalau mau lihat area sekitar kita boleh kali ya, Kak? Oh boleh. Nanti ditemenin untuk lihat. Masih banyak, Kak. Apa lagi pertanyaan selanjutnya? Aku ada pertanyaan lagi, Kak. Apa ada cara pendekatan khusus, Kak, yang dilakukan untuk menangani feedback pelanggan demi menjaga reputasi brand? Kan kebanyakan untuk pelanggan-pelanggan mungkin ada yang kurang puas atau merasa puas. Kurang lebihnya gimana sih, Kak, cara kita untuk
Oke, jadi ini pertanyaan ini gimana caranya kita untuk ngejaga reputasi kita dari feedback yang mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Negatifnya. Kalau ngomongin soal feedback positif, pastinya kita mengucapkan terima kasih. Misalkan aku tanya nih, Clara gimana ngeprint di Aladin? Nyaman nggak? Oke nggak? Oh oke, Mr. Al. Ternyata nyaman, terus cuci tangannya juga bagus. Tempat tunggunya juga dingin banget. Oke Kak, boleh nanti review ya di ulasan Google. Nah kita kalau misalkan dapat feedback yang bagus, kita minta tolong untuk ulasan Google juga bagus. Tapi misalkan kita dapat yang review yang negatif atau kritik yang lumayan kena nih, kayak misalkan, pelayanannya lama banget nih, pelayanannya udah lama, kasirnya jutek, terus juga nggak dikasih bon, pas ini kita minta maaf dulu pas udah mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya, coba kira-kira ada lagi nggak yang bisa kita perbaiki ke depannya, minta feedbacknya, kita minta maaf, terus juga kita mungkin next pembeliannya kita kasih diskon untuk purchasing berikutnya. Jadi di follow up juga ya. Follow up juga. Kalau di tim marketing kita tuh kita belajar 2B namanya. Belajar bujuk. Bujuk. Iya, bujuk atau negosiasi. Kayak, apa sih yang kurang dari kita perbaiki ke depannya. Terus kalau misalnya ada lebihnya, kita kembangin lagi gitu. Jadinya pas konsumen atau customer yang datang tuh ngerasa nggak cuma sebagai pembeli, tapi ini ngerasa kayak untuk rumah, kalau urusan cetak-cetak, merchandise segala macam di sini aja tempatnya, udah nggak usah kemana-mana. Jadi lebih buat percaya lagi ya. Percaya lagi, Walaupun seperti itu. puas atau enggaknya kita tetap kasih feedback yang baik buat Betul. konsumennya. Mungkin selanjutnya Kak, untuk pertanyaannya itu untuk Aladin Digital Printing ini pernah menghadapi krisis yang berdampak sama brandnya nggak sih Kak? Mungkin gimana kalau misalnya pernah, gimana strategi komunikasi diterapkan untuk melindungi reputasinya sama yang seperti sudah Kakak jelaskan nih? Oke, ngomongin soal krisis identitas ya, pastinya kita mungkin pernah juga mengalami kayak kita tuh sebenarnya siapa, kita itu apa, dan apa yang kita lakukan di masyarakat tuh kelihatan nggak sih? Kalau dari dulu, kalau sebelum aku masuk sini ya, aku coba lagi Aladin ternyata tuh masih sebagai perusahaan printing, tapi nggak kelihatan nih printing yang seperti apa. Terus kemudian ketika aku udah masuk, udah bergabung, coba aku rebranding krisis identitas itu, coba aku kemas lagi. Aladin itu adalah perusahaan printing atau fotokopi yang satu nyaman pastinya. Kenapa? Karena kita fasilitasnya udah disajikan yang terbaik. Etalasenya juga udah rapi, jadi kalau butuh apa-apa tuh udah terpampang. Ya itu krisis kita udah jadi udah aman untuk fasilitas yang nyaman. Kemudian kita tuh ngomongin soal harga juga kompetitif. Di tempat lain harganya sama, tapi untuk masalah fasilitas dan kualitas itu semua udah tercover dengan Aladin ini. Dan yang terakhir, kita itu punya jargon. Jadi kita nggak perlu khawatir kehilangan identitas. Kalau misalkan identitas Aladin itu, kalau ingat print, ingat Aladin. Ingat print, ingat Aladin, karena Aladin itu kan perusahaan print. Ya kalau mau print ya Aladin aja, nggak usah kemana-mana. Ke Aladin aja gitu. Nah itu untuk sejarah dari si brand ini ya. Terus aku pernah juga krisis identitas itu, maksudnya ada suatu konflik lah ya. Jadi kita kan berdua ini, aku sama temenku ini untuk urusan sosial media kan cukup padat juga ya. Pernah salah satu ada momen kita salah upload story, salah upload Instagram story. Itu kan kalau story kan lumayan ya, udah ditinggal sejam aja dilihatnya berapa orang. Kita nggak tahu harus Aladin, tapi informasi Aladin itu yang lama, harga lama. Harganya harusnya 50.000, kita uploadnya harga masih 30.000. Kan itu lumayan bahaya ya. Akhirnya di situ kita coba untuk revisi, langsung kita take down, kita upload yang terbaru. Terus kemudian selanjutnya lagi kita evaluasi lagi, jangan sampai kejadian yang serupa. Kita selalu catat ada notulensi, oh salah upload story, oh salah upload konten, salah caption aja, itu kita juga perhatiin supaya brand kita nggak ada yang namanya konflik atau krisis reputasi. Jadi jaga nama brandnya juga ya. Betul. Ngomong soal nama brand nih Kak, gimana sih Kak cara yang tetap sejalan buat menjaga nilai dan identitas dari brand Aladin Digital Printing ini Kak? Oke, biar Aladin itu tetap senada ya, tetap sejalan dengan tim-tim yang lain, kita selalu punya satu mindset, satu tujuan. Aladin itu pastinya warnanya merah ya, jadi udah dijelasin warnanya merah. Terus kita copy and digital print, jargonnya ingat print, ingat Aladin. Jadi kita selalu patokin dua itu aja. Kita selalu belajar dari hal basic, karena hal basic itu selalu membuat hal besar. Kayak jadi dari kostum aja nih, kita selalu kalau misalkan ada pakaian kostum yang udah rusak nih, kita selalu ganti. Orang-orang di bawah tuh harus selalu ganti yang baru lagi. Grooming tetap terjaga ya. Grooming tetap terjaga. Kemudian
kemudian juga untuk customer service di bawah itu ada kita beauty class. Untuk cewek-ceweknya itu wanita karirnya itu udah pasti belajar make up, cara untuk masang foundation, terus Untuk kemudian makeup lah istilahnya. ya cowok-cowoknya juga harus grooming juga, kita minimal cuci muka, terus rambut harus cukur, nggak boleh ada berewokan tuh nggak boleh gitu ya, karena supaya rapi. Intinya harus ini ya, biar Aladin itu tetap terjaga, semua harus bersih, satu visi misi, sehingga Aladin menjadi perusahaan yang memang spesial ya bisa dibilang. Buat pelanggan di sini kan, apalagi khususnya di kota Depok. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih Kak cara Aladin Digital Printing mengukur efektivitas dari strategi PR digital yang dijalankan? Jadi gimana untuk kita menjaga komunikasi kita sama konsumen ini tetap terjaga secara efektivitas atau sesuai dengan SOP-nya Kak? Oke. Kalau ngomongin soal PR ya, Aladin ini PR-nya itu secara online atau digital. Kalau misalnya kita itu digitalnya tuh lewat Instagram. Kita cara mengukur campaign atau matrix itu pakai sistemnya kan marketing. Jadi kita lewat meta ads atau meta business. Meta business itu dilihat dari konten engagementnya seberapa banyak. Kayak misalkan kita hari ini upload story dan upload konten, engagementnya kita lihat berapa viewsnya, berapa yang like, berapa juga yang share, dan kira-kira kedepannya kita akan seperti apa nih Aladin ngebawanya. Dan kita juga melihat matriksnya itu siapa aja yang ngelihat kita, siapa aja konsumennya tuh kerjanya di mana, terus juga pekerjaannya apa, tinggal di mana, umurnya berapa, domisilinya di mana, itu tuh bisa dilihat dari matriks itu. Cara untuk mengukur efektivitas strategi PR kita ya. Berarti lebih ke ini Kak, insight atau untuk target market kita Iya. juga buat siapa ya Kak? Betul. Kalau Nadine tuh rata-rata target marketnya tuh di sini ya, untuk di Depok mahasiswa pertama. Kemudian ada NGO, non governmental organization, kayak misalkan semacam aktivis itu ya. Terus pemerintah, karena pemerintah Kota Depok di sini dekat Iya, juga. dekat banget lokasinya. Ada KPU juga, ada mall-mall, terus bank-bank juga. Ya pokoknya sekitar Depok juga bisa. Berarti untuk target marketing juga memang umum ya Kak, nggak Iya. hanya ke satu target aja. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Oh, oke, pertanyaan terakhir apa nih? Pertanyaan terakhirnya itu gimana sih Kak cara menjaga konsistensi citra merek di berbagai saluran komunikasi? Gimana caranya tadi ya? Membangun citra merek Oh, biar konsisten gitu ya. konsisten. Seperti yang udah aku jelasin tadi ya di sebelumnya, Aladin itu warnanya merah. Kita selalu di konten kita tuh warnanya tuh pasti selalu merah. Kalau di Instagram, di website pun juga selalu merah, baju kita merah. Terus kita campur maksimal tuh 3 warna ya, merah, putih, sama kuning koren-korenan. Jadi kita konsisten di situ. Nanti bisa kamu cek juga di Instagram Aladin ya. Kita pasti konsisten, selang-seling tuh warnanya. Kemudian kita selalu pakai jargon, ingat print, ingat Aladin. Dan ku ingetin lagi kenapa kita selalu ke hal basic, karena hal basic itu selalu membuat suatu jadi besar. Kita juga ngebawanya itu nggak perlu ribet-ribet, tapi kita bisa bikin lagi di rencana ke depan itu dari hal basic ini mau dibawa kemana lagi. Coba ingat Tetap print. berkembang ya Kak, untuk walaupun harganya mau ada diskon, tapi kita tetap pikir gimana kedepannya untuk konsumen. Iya, terus juga lebih efisien karena kita udah tahu basicnya seperti apa. Kedepannya kita nggak perlu khawatir lagi mau dibawa kemana, kita udah tahu kita siapa. Seperti itu. Mungkin untuk jawabannya terjawab semua ya Kak, Kita jawab semua ya. pertanyaan yang aku tadi tanya ke Kakak. Oke. Yang paling utamanya berarti untuk PR di digital printing Aladin ini lebih mengutamakan untuk ke konsumen terlebih dahulu ya Kak, Konsumennya ya? dulu seperti itu. Oke. Mungkin untuk lebih detail nanti kita boleh cek dari website Aladin Digital Printing ya Kak, sama boleh tanya-tanya dengan Kakak Mr. Al. Oh, Mr. Al. Mr. Al. Oke, dengan Mr. Al ya. Nanti kita boleh cek di website, Instagram atau sosial media yang lainnya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Untuk lebih detail mungkin nanti kita boleh keliling-keliling untuk lihat area digital printingnya ya Kak. Oke, mau keliling-keliling dulu nih. Boleh, nanti sama Lihat-lihat ada teman-teman aku mesin. juga ya Kak. Oke, boleh. Mungkin sekian cukup. Terima kasih buat hari ini buat teman-teman yang menonton juga. Dan jangan lupa dengan jargonnya Kak. Ingat print, ingat Aladin. Terima kasih. Oke.